Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat Masjid At-Taqwa UMJ yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita haturkan puji dan syukur kepada Allah sampai di bulan Rajab ini, bulan Februari 2024, kita masih bisa merasakan nikmat hidup, nikmat bekerja, nikmat beribadah dan beraktivitas lainnya. Alangkah banyak nikmat Allah itu yang kadangkala kita lupa untuk bersyukur. Mari kita berbanyak syukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Hidup ini memang tidak pernah cukup. Apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Maka mari kita syukuri. Jangan lihat kepada orang, tapi lihat pada diri kita sendiri. Yang terbaik itu adalah apa yang diberi oleh Allah, bukan apa yang menurut kehendak kita. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita bersama, baik dalam bersikap, berkata, dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mencoba mempelajari, kemudian mengamalkan, dan juga mari kita menyampaikan kepada sanak saudara kita, teman-teman kita, dan kepada anak dan kemanakan serta cucu-cucu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini memasuki mungkin tidak tahun politik lagi, tapi sudah masuk kepada bulan politik. Insya Allah kalau usia kita sama-sama panjang, kita nanti akan melaksanakan pesta demokrasi. Secara bersama-sama kita nanti akan memilih pemimpin. Pemimpin yakni presiden dan wakil presiden. Jangan kita meninggalkan kesempatan ini, karena ini adalah hak kita sebagai warga negara yang baik. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong untuk melaksanakan
hak kita sebagai warga negara yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita amati pergantian pemimpin itu dalam versi Islam, dalam beberapa catatan sejarah itu juga macam-macam model ya. Pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Siapa yang pantas menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa terjadi perdebatan? Karena Nabi tidak meninggalkan pesan wasiat siapa yang menjadi penggantinya nanti. Maka hampir saja terjadi clash. Terjadi, kalau orang Arab itu kan udah biasa angkat pedang antara dua kelompok besar. Pertama kelompok namanya Muhajirin. Ini kan kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah, namanya Muhajirin, orang yang pindah. Jumlahnya banyak. Kelompok yang kedua adalah kelompok Ansor, yakni kaum muslimin yang menetap di Madinah, yang penolong orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah dan pribumi Madinah, namanya adalah Ansor. Dua kelompok ini kita amati sama-sama menginginkan untuk menjadi pemimpin, sama kuatnya dan sama juga alasannya. Akhirnya terjadi deadlock, kalau bahasa kira-kira sekarang demikian. Gak ada yang bisa diputuskan. Rame suasananya, hampir-hampir digambarkan dalam, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam itu terjadi pertumpahan darah. Bayangkan itu. Akhirnya keputusan terakhir itu mereka secara bersepakat. Ceritanya sangat panjang karena khutbah ini singkat. Mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah secara aklamasi di lapangan itu. Sebahagian kaum muslimin yang masih berada di rumah Rasulullah belum mengetahui itu. Ini yang pertama. Pergantian pemimpin setelah wafatnya Rasul itu juga beragam. Tadi saya sampaikan, pergantian kepada Abu Bakar dilakukan secara aklamasi atau bai'ah, perjanjian bersama di lapangan itu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan berbagai macam pertimbangan, Abu Bakarlah yang layak untuk jadi pemimpin. Aklamasi. Bagaimana pergantian dari Abu Bakar berikutnya? Kita melihat berbeda, tidak aklamasi. Pergantian dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab itu tidak secara aklamasi, tapi melalui perwakilan yang ditunjuk. Nah, kan begitu ya. Mohon maaf saya ulangi, pergantian dari Abu Bakar kepada Umar itu dilakukan bukan secara aklamasi, tapi ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Nah, ini sama-sama kita pahami. Jadi modelnya macam-macam pergantian kita itu pemimpin. Masa Abu Bakar secara aklamasi antara Ansor dan Muhajirin, perpindahan dari Abu Bakar ke Umar dilakukan secara penunjukan langsung dari Abu Bakar kepada Umar, dengan pertimbangan kondisi negara tidak stabil, banyak yang murtad, banyak yang tidak membayar zakat. Itu yang kedua. Pertama aklamasi, yang kedua ditunjuk secara langsung. Yang ketiga, kita lihat bagaimana terjadi prosesi pergantian pemimpin pada masa dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan. Beda lagi, tidak aklamasi, juga tidak penunjukan langsung, tapi secara timformatur. Umar bin Khattab mengangkat tim formatur, ada jumlahnya 6.
Mereka ditunjuk, orang-orang pilihan ini, untuk bermusyawarah kira-kira siapa yang akan menjadi pengganti Umar bin Khattab. Beda lagi tipenya. Akhirnya tim ini bersepakat memilih Utsman bin Affan karena dianggap lebih senior. Tapi berdasarkan suara yang 6 tadi itu. Nah, bagaimana juga pergantian dari Utsman bin Affan kepada Ali, beda lagi. Beda lagi. Abu Bakar secara aklamasi bersama-sama, Umar ditunjuk langsung, Utsman secara formatur, Ali itu ditunjuk sepihak oleh para pemberontak ketika itu. Pemberontak yang membunuh Utsman, akhirnya mereka secara sepihak membaiat Ali agar menduduki posisi sebagai khalifah. Beda. Pergantian berikutnya kita lihat dari Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Bani Umayyah, itu beda juga. Karena ada keinginan di daerah untuk melakukan sedikit federasi. Maka setelah Ali terbunuh kan otomatis diangkatlah Hasan bin Ali. Maka Hasan melihat kondisinya tidak kondusif, maka dia mundur dengan catatan Muawiyah nanti letakkan jabatannya ya kalau sudah tidak kuat. Hasan legowo dengan berjiwa besar. Tapi apa yang terjadi, ini politik cara kita ini. Politik itu mengkejam. Dan itu terjadi pada umat Islam. Apa yang terjadi? Muawiyah justru setelah dia sudah tidak kuat lagi memimpin, bukan mengembalikan kekuasaan kepada umat Islam sebagaimana perjanjiannya dengan Hasan ketika itu, justru mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah secara sepihak. Ini proses-proses terjadinya akhirnya dinasti itu. Islam akhirnya melakukan pemerintahan secara dinasti turun temurun kepada saudara, ponakan, kepada famili yang terdekat, itu pada masa dinasti Umayyah. Begitu juga pada masa nanti dinasti Abbasiyah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ini kami sampaikan dalam rangka memahami memang dalam Islam pun proses pergantian pemimpin itu juga beragam. Itu intinya. Di Indonesia sendiri juga beragam. Sebelum reformasi 98 kita memahami bahwasanya pergantian pemimpin itu kan beragam juga. Di antaranya lewat parlemen itu. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Itu sebelum reformasi. Beragam. Sekarang kita pilih secara langsung. Nah, maksud saya ini adalah model-model yang terjadi di kita maupun di umat Islam dalam pergantian pemimpin. Maka kita tidak usah khawatir dan tidak usah ragu dan tidak usah terlalu terlalu macam-macam. Udah kita jalani saja dan kita nikmati saja. Nah, pada kesempatan kali ini dalam waktu yang sangat singkat kita perlu melihat, karena pemilu itu kan memilih seseorang presiden kita. Maka setidaknya kita harus melihat mana yang pas dalam ukuran kita. Setidaknya kita mencontoh pada Rasulullah. Apa? Karakter yang dimiliki seperti karakter Rasulullah itu lebih benar. Atau dari sifat yang 4 wajib bagi Rasul itu setidaknya ada pada orang itu. Setidaknya. Misalnya apa? Pertama kan ada namanya sidik. Pemimpin ke depan kita harus mencari pemimpin yang sidik. Sidik itu jujur. Ngomongnya sama hari ini dengan hari besok. Kepada siapa dan kepada siapa sama saja omongannya. Tidak berbeda dan tidak pelin-pelan. Jujur apa adanya. Tidak ada, kalau ada. Jangan diada-adakan, apalagi mengada-adakan. Apalagi membalik-balik fakta. Kita sebagai sivitas akademika UMJ, saya yakin sekali kita adalah warga-warga yang cerdas, bisa memilih, bisa membedakan mana yang fakta, mana yang tidak fakta atau hoax. Sekarang beredar di handphone kita
Instagram kita, Facebook kita itu saling ada yang memang memberikan cerita informasi yang nggak benar, ada juga yang memang benar, maka kita harus hati-hati di sana. Nah, pemimpin yang kita pilih nanti itulah pemimpin yang memang jujur. Yang kedua, sifat Nabi yang harus juga nanti kita lihat kepada pemimpin berikutnya itu adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Diberikan jabatan kepresidenan selama 5 tahun, kita betul-betul memberikan amanah kepadanya. Semoga bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Katanya negara kita ini subur dan makmur, tapi kenapa rakyatnya tidak makmur? Nah, apakah pemimpin kita tidak amanah? Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, nanti kita akan melihat pemimpin kita itu harus memiliki ciri, yakni fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Cerdas karena dia punya ilmu, cerdas karena dia pintar, cerdas karena dia memiliki pendidikan yang lebih baik, dan memiliki track and record yang bisa kita percaya. Semoga dalam pemilu yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 14 Februari 2024, mari kita melaksanakan hak kita dan mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita bersama. Mari kita berdoa bersama agar ajang demokrasi kita ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan bisa melahirkan nanti mendapatkan pemimpin yang betul-betul memiliki sifat jujur, amanah, dan juga memiliki sifat fatonah. Soalnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hati-hati kita nanti memberikan amanah kepada orang yang tidak di ahlinya, tidak di bidangnya, tidak sesuai dengan kriterianya tadi. Dalam hadis saya sampaikan, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis oleh Bukhari, apabila kita memberikan sesuatu amanah kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Maka kita tidak berharap itu negara kita yang betul-betul subur dan makmur ini jangan dikelola oleh pemimpin yang zalim, tapi dikelola oleh pemimpin yang amanah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zidna tibaa wa arinal batila batila wa zidna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.